Jadi kalau kita tahu bahwasanya yang kita mengerjakan ibadah imanan wahtisaban, ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Saya beriman, yang nyuruh, yang mensyariatkan zakat siapa? Allah, sang pencipta saya. Ya, yang lebih tahu tentang kebaikan saya daripada diri saya sendiri. Yang lebih sayang kepada diri saya daripada ibu saya sendiri. Ketika kita tahu dari Allah yang mensyariatkan, ringan bagi kita. Ya sudahlah, ini Allah yang kasih rezeki, Allah yang suruh keluarkan sebagian, dan itu pasti ada hikmah di balik itu. Adapun puasa, maka para ulama menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang bisa kita tarik dari disyariatkannya puasa ya. Saya akan menyampaikan beberapa hikmah-hikmah tersebut. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh berharap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam lafal yang mirip, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi menjanjikan bagi orang yang berpuasa atau salat malam atau menghidupkan Lailatul Qadar mendapat ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat dua, imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Apa ini imanan? Imanan itu meyakini bahwasanya ini semua yang mensyariatkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ihtisaban yaitu dengan berharap ketika mengerjakan ibadah tersebut kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau orang memenuhi dua persyaratan ini, dia pasti menjalankan ibadah tersebut dengan semangat. Dia pasti menjalankan ibadah tersebut dengan apa? Semangat. Karena dia meyakini Rabb-Nya yang telah menciptakan dia, yang telah mensyariatkan puasa tersebut, yang telah melarang dia di siang hari untuk makan dan minum dan untuk menyalurkan hasratnya. Ya, yang menyuruh dia demikian adalah penciptanya yang lebih tahu tentang kebaikan dirinya, yang ingin kebaikan bagi dirinya. Sang kreator dirinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya imanan. Wahtisaban yaitu dengan penuh pengharapan. Artinya dia beribadah dengan penuh semangat. Meskipun ada berat yang dia rasakan, tapi dia merasa ringan. Ketika dia mengingat pahala-pahala akhirat, bagi dia ini semua ringan. Dia sadar bahwasanya dosanya begitu banyak, dan dia berharap dengan dia berpuasa demikian, dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ini ada hikmah di balik ini. Kalau kita bisa mengerjakan setiap ibadah dengan menghadirkan iman dan wahtisaban, maka itulah kita bisa mengerjakan ibadah dengan penuh semangat. Imanan kita yakin ini semua syariat dari apa? Rabbul Alamin. Karena terkadang ada sebagian ibadah kita merasa berat. Kita merasa berat ya. Mau begini, terasa berat. Contoh aja seperti mungkin kalau suruh bayar zakat kita merasa berat ya. Suruh bayar zakat merasa berat. Kenapa? Perasaan ada harta kita yang harus diambil sebagian untuk kita berikan kepada al-asnaf, 8 asnaf, orang-orang yang berhak untuk menerima. Terus kita merasa berat. Tapi kalau kita tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan ringan bagi kita. Rabb kita yang kasih kita rezeki, yang merintahkan kita untuk apa? Mengeluarkan sebagian harta kita. Apalagi kalau kita bisa hadirkan ihtisaban. Kita mengharap pahala di balik ini ya. Saya sering sekali ditanya oleh orang-orang ketika masalah zakat, dia benar-benar kayak kelihatan berat, makanya dia bertanya, "Oh, harus begitu, Ustaz? Oh, harusnya ternyata banyak, Ustaz." Dia merasa berat ketika harus mengeluarkan apa? Zakat. Maka saya langsung bilang sama dia, "Ya akhi, ente bayar zakat. Zakat adalah sedekah terafdal. Zakat adalah sedekah terafdal. Lebih afdal daripada engkau bantu anak yatim, lebih afdal daripada engkau bantu fakir miskin, apalagi bantu janda miskin." Jadi zakat adalah sedekah terafdal. Nanti yang dihisab oleh Allah pertama kali zakat. Kalau zakat kita bagus, selesai. Kalau zakat kita kurang bagus,
maka dilihat kepada sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Jadi gambarannya begini, kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita dapat pahala besar. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala yang Allah berikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh itu salat sunnah, apalagi salat fardunya. Itu salat apa? Subuhnya. Zakat demikian. Kalau kita merasa ketika kita memberi sumbangan kepada fakir miskin, kepada kita merasa dapat pahala, harusnya kita lebih hadirkan ketika kita bayar apa? Zakat. Karena zakat rukun Islam. Zakat rukun Islam. Jadi kalau kita tahu bahwasanya yang kita mengerjakan ibadah imanan wahtisaban, ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Saya beriman, yang nyuruh, yang mensyariatkan zakat siapa? Allah, sang pencipta saya. Ya, yang lebih tahu tentang kebaikan saya daripada diri saya sendiri. Yang lebih sayang kepada diri saya daripada ibu saya sendiri. Ketika kita tahu dari Allah yang mensyariatkan, ringan bagi kita. Ya sudahlah, ini Allah yang kasih rezeki, Allah yang suruh keluarkan sebagian, dan itu pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian wahtisaban, ketika kita tahu bahwasanya di balik ini ada pahala yang besar, kita merasa ringan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Makanya di antara hikmah ketika kita bicara tentang puasa, Rasulullah menggandengkan agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu harus memenuhi 2 syarat. Imanan wahtisaban. Beriman ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dengan penuh pengharapan. Oleh karenanya tidak mungkin 2 syarat ini terpenuhi kecuali kepada orang yang ketika menjalankan ibadah dia semangat. Memang benar dia lapar, memang dia haus, memang dia mungkin menahan syahwat, tapi dia tetap semangat. Dia tetap semangat. Dia tidak memandang bahwasanya 30 hari adalah waktu yang lama. Bagi dia jalankan. Karena ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang kemudian mengeluh ketika dia berpuasa. Kemudian dia merasa tersiksa ketika harus melaksanakan sebagian ibadah. Ini yang kita khawatir tidak memenuhi ihtisaban. Ya, tidak khawatir tidak memenuhi syarat ihtisaban. Oleh karena 2 syarat ini harus kita perhatikan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan bahwasanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan berharap pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga ketika salat malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan dapat pahala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Contoh buat kita semangat untuk salat malam, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla mal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam apa? Suntuk. Ini tidak berlaku kecuali bulan Ramadan. Ini tidak berlaku kecuali bulan Ramadan. Kapan kita bisa salat cuma setengah jam dinilai seperti 8 jam atau 10 jam? Ya, dari ba'da isya sampai subuh berapa jam? Mungkin 8 jam. Ya. Itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Kemudian pahalanya berlipat ganda, baik secara kuantitas maupun kualitas. Maka kita semangat, sabar sebentar bersama imam, ya. Terkadang imam suaranya jelek, sabar ya. Sabar. Jangan banyak berdehem di belakang. Sabar ya. Kenapa? Pahalanya besar. Kita berharap ya sudah setengah jam, 1 jam paling lama maksimal. Apalagi Indonesia setengah jam selesai. Apalagi sebagian ada yang 7 menit 21 rakaat. Dengan meninggalkan rukun salat tumakninah, ya. Jadi ini yang kita harus jadikan. Kadang kalau kita timbul lagi malas, wah, kita tidak memenuhi persyaratan. Harus apa? Ihtisab, harus semangat. Saya hidup di dunia cuma sebentar, ya. Saya ingin membangun istana sebesar-besarnya di mana, di akhirat, ya. Jangan sampai kita lagi nyaman dapat kenyamanan ekonomi, ternyata orang miskin lebih semangat ibadah daripada kita. Bisa jadi istana dia lebih besar daripada istana istana kita. Oleh karenanya semangat ketika beribadah, ya, baik ketika puasa, baik ketika salat malam, baik ketika mencari Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir.